ada di sanksi itu PHU sampai PHU, Pak, pemutusan hubungan usaha. Bayangkan bagaimana rasanya yang biasa, ya yang biasalah bekerja dengan lurus saja bisa mendapatkan uang yang bagus gitu ya, tiba-tiba harus dikatkan, itu pedih juga. Gitu. Sanksinya masih lemah di sini. Saya kira kalau sanksinya terkait dengan denda, katakanlah satu tabung ini keluar kemudian dijual dengan harga 60.000, ternyata itu dari satu agen ya. Ini sanksinya satu tabung udah 100.000. Ya harus memang harus diketok, dicabut, jangan dikasih kesempatan lagi. Banyak yang masih mau kok. Iya kan? Kalau misalkan yang salah agennya, misalkan kalau agen sini nggak mau, pindah ke tempat orang pasti banyak yang mau. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. kalau dia pakai Dijawab Mas Satria yang Baik, terima timnya kasih. sosok tangan agen, silakan. Ya, terima kasih Cak Nur ya. Jadi terima kasih atas masukannya. Jadi pembinaan saya setuju, Pak. Jadi edukasi itu tidak hanya kepada masyarakat, dan yang menjadi tanggung jawab Pertamina yang paling dalam tanggung jawab Pertamina adalah membina mitranya, mitranya. Jadi ya ada agen, baik itu agen yang tadi ya LPG, lalu juga ada SPBE, SPBE juga termasuk itu mitra juga. Lalu juga pangkalan itu memang bermitra dengan agen, tapi tetap under koordinasinya dengan Pertamina. Jadi apakah dimungkinkan agen bermain? Saya jawab iya. Karena beberapa pengalaman saya berkeliling di 5 provinsi, saya ada menemukan beberapa agen LPG itu malah yang atau dengan pangkalan gitu ya, malah itu yang bermain untuk oplosan gitu ya, kadang-kadang gitu. Mungkin kalau ownernya tidak, tapi pekerjanya gitu ya. Ownernya tidak, ownernya oke, dia catatkan jalan, tapi ketika itu dia jalan bawa truknya, tapi dia turun di mana berapa ini gitu, itu dimungkinkan, itu ada terjadi. Ya, ini fakta, ini fakta gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Cak Nur itu valid gitu. Makanya Pertamina di sini tidak segan memberikan pembinaan kepada agen maupun juga mitra yang nakal gitu ya, yang tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa diberi pembinaan gitu. Jadi kalau sosialisasi terus kita setiap hari itu checker selalu datang gitu ya ke pangkalan, datang ke agen, datang ke SBBE itu untuk melihat bagaimana progres pendistribusian gitu. Ketika ada ya curangan ataupun ada yang disengaja gitu, itu sudah pasti sanksi itu menunggu sesuai dengan kontrak. Bahkan ada di sanksi itu PHU sampai PHU, pemutusan hubungan usaha. Bayangkan bagaimana rasanya yang biasa, ya yang biasalah bekerja dengan lurus saja bisa mendapatkan uang yang bagus gitu ya, tiba-tiba harus dikatkan, itu pedih juga gitu. Tapi itu yang harus diambil ketika itu terjadi. Pertama ada subsidi, kedua ada kepentingan masyarakat yang lebih tinggi di situ, dan yang ketiga yang pasti brandingnya pasti larinya kemana-mana Pertamina. Nggak akan mungkin ini PT Agus gitu, nggak ada, pasti Pertaminanya kan yang di. Nah ini menjadi fokus kita juga, bahwa memang pembinaan, pengawasan kepada agen mitra itu menjadi penguasanya Pertamina, dan kami juga membutuhkan
ya itulah membayar yang tadi lebih dari yang subsidi itu. Lalu juga selain itu juga performance dari si agen ataupun dari mitra itu juga menjadi catatan. Lalu juga ketika nanti kan ada audit juga dari BPK dan lain-lain, itu juga menjadi catatan yang harus mungkin nanti agen harus bayarkan atau Ini seperti apa. izin boleh ya saya menanggapin Silakan. karena biar ditanggapin serius ini. Ya, silakan. Kalau yang disampaikan oleh Mas Satria ini berbahaya juga. Ketika ini satu agen bermain kemudian kenakan sanksi 1 bulan tidak boleh berbisnis, ini kan dampaknya tetap ke masyarakat lagi. Karena Betul. tidak mendapatkan. Karena tidak berbelanja di situ lagi. Ya. Kalau dia ngambil di tempat agen tersebut tidak ada lagi, kemudian ngambil tempat agen yang lain, mereka mengeluarkan kos lagi gitu loh. Ya. Kan itu saya kira sih nggak usah itu lagi. Mendingan langsung tegas bahwa kalau keluar seperti itu bermainan denda. Nah, dengan denda mungkin 10 kali lipat atau 20 kali lipat. Itu udah jelas pasti akan takut. Tapi kalau penutupan, yang rugi siapa? Warga lagi yang rugi. Ya. Ya. Ini ada satu case lah, tapi ini bukan di gas ya, tetapi memang ini di BBM yang lain, di solar. Satu Pertamina, satu SPBU ditutup, ditunda selama 1 bulan, tidak diberikan. Kemudian dampaknya ke yang lain akhirnya, kan gitu, petani, nelayan, dan lain sebagainya. Ini kemana nyarinya? Ketika dirubah lagi harus ke SPBU yang lain, ini kan ya kocar-kacir akhirnya. Ngadunya ke siapa ya? Ke kami lagi gitu. Jadi Iya. jangan sampai dampaknya seperti itu. Kan itu, apalagi ini gas, karena setiap hari masyarakat perhubungan, kemudian tiba-tiba ditutup, karena kan 4 hari sekali ya kalau sekarang. 4 hari sekali atau 5 hari sekali, ini ketika 4 hari sekali kemudian ditutup, selama 1 bulan kemana nyarinya? Ini kelimpungan, kan begitu. Jadi ini mohon mungkin Pak Satria bersama teman-teman di Pertamina ini bisa dipertimbangkan, mendingan ya saya kira ke denda saja, denda yang memang bisa 100 kali lipat dari itu sanksinya. Dan bisa menguntungkan nanti ketika dia melanggar itu kemana lari uangnya ya bisa ke pemerintah, bisa ke mana-mana kan gitu. Ya. Balik lagi ke negara kan itu. Ya. Itu Mas. Oke. Gimana Mas? Ya, baik. Ya, kalau itu kami mengerti, Pak, maksudnya. Jadi jangan sampai ditutup, udah gitu masyarakat susah gitu ya mencarinya. Memang ketika itu agen kita sourcing gitu ya, istilahnya kita sourcing, LO yang itu akan dipindahkan kepada agen yang lain dan agen itu akan menyalurkan kepada pangkalan yang dibina oleh agen tersebut. Tuh, jadi suplainya masih tetap kepada pangkalan itu, cuman dia beda, pangkalannya tidak ngambil lagi kepada agen itu tapi dari agen yang lain yang kita alihkan, seperti itu. Jadi besaran setiap harinya tetap sama, keluarnya barang itu tetap sama gitu. Cuman beda, asalnya 10 karena kamu sourcing jadi hanya tinggal 9, itulah yang dibagi. Itu yang paling dekat kemana itu ya ke pangkalan itu ya dikirimkan. Jadi pangkalannya tetap sama, kecuali pangkalannya juga sama-sama salah gitu ya. Misalnya dia melakukan oplosan ya itu udah PHU jelas selesai, di sini selesai, membuka lagi peluang bagi tempat yang lain untuk membuka pangkalan di situ yang bersih lah seperti itu. Jadi tetap ada barangnya itu Kang, Pak. Barangnya tetap ada, tidak dikurangin. Jadi dikurangin, itu mah benar Pak, saya setuju. Itu mah kami pun jadinya salah gitu. Tapi barangnya tetap ada, keluarnya tetap sama, cuman yang menyuplainya itu berbeda gitu. Tapi pangkalannya tetap sama. Kecuali dari pangkalannya juga kena PHU. Kalau pangkalannya PHU ya pasti si agen akan mencari siapa yang buka pangkalan di dekat situ, itu masih bisa. Seperti itu. Ini kurang lebihnya. Ya. Ada tambahan, Cak Nur? Ya kalau sanksi tegas itu ya harus nyata. Ya. Gitu. Kalau memang terbukti dari agennya entah pangkalannya itu melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan main terus sehingga merugikan masyarakat. Ini sanksinya itu harus tegas. Ya, tegas kan nggak harus keras. Ya. Tapi ya ndak itu maksudnya Pak.
tentang Kepri ya, dia Ya. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota